Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin kita sudah belajar tentang pertidaksamaan linier. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pertidaksamaan. Nah, sistem di sini dia adalah pertidaksamaan linier yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel, gitu ya. Contoh bisa perhatikan di sini. Saya punya 4 contoh A, B, C, D. Nanti bisa kalian perhatikan atau nanti hentikan video atau screenshot. Saya akan bahas untuk penyelesaian yang pertama. Nah, sistemnya di sini dia adalah 2x tambah y lebih besar sama dengan 4, x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Saya berikan note di sini kalau dia x lebih besar sama dengan 0, artinya nanti arsiranya ada di kanan sumbu y. Kalau y lebih besar sama dengan 0, dia nanti arsirnya atas sumbu x. X kurang dari sama dengan 0, dia ada di kiri sumbu y. Dan y kurang dari sama dengan 0, dia arsirnya ada di bawah sumbu x. Nah, ini saya punya x lebih besar sama dengan 0, berarti arsiran nanti ada di kanan sumbu y. Ininya nanti ada di di atas sumbu x. Untuk penyelesaian yang A, 2x tambah y lebih besar sama dengan 4, kita bikin sama dengan 4 dulu. Jadi kita cari koordinat titik potongnya. Kalau dia memotong sumbu y yang terjadi x-nya 0. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 4, berarti koordinatnya di 0,4. Kalau dia memotong sumbu x yang terjadi y-nya 0, y-nya 0 saya tutup gini, berarti 2x sama dengan 4, x-nya berarti 2, koordinatnya di 2,0. Saya bikin kartesius yang rapi, jadi saya harapkan nanti mencatat dan mengerjakan soal dari saya itu menggunakan penggaris. 0,4 ada di sini, lalu dia di 2,0, dia ada di sini. Kita hubungkan kedua garis tersebut. Nah, seperti ini. Saya mau pakai trik cepat aja, jadi trik cepat sudah saya berikan di awal-awal kemarin. Kalau dia ini miringnya ke kiri, ingat ini x-nya ini punya saya ini dia sudah positif, miring garisnya ke kiri lebih besar sama dengan 4, miring ke kiri lebih besar sama dengan, berarti yang diarsir adalah yang sebagian kanan semua ini, gini kan, kanan semua ini. Tapi lihat di sini, x lebih besar sama dengan 0, artinya dia harus di kanan sumbu y. Ingat, penggarisnya ini kan harusnya ikut. Karena dia ada di kanan sumbu y, berarti ini nggak boleh ikut. Terus y lebih besar sama dengan 0, artinya dia harus di atas sumbu x. Maka nanti daerah hasil penyelesaiannya adalah seperti ini. Ini adalah DHP. Jadi dia harus di kanan sumbu yang di atas sumbu X. Selesai. Kita lanjutkan untuk sistem pertidaksamaan yang kedua. Jadi X plus 2Y kurang dari sama dengan 6 dan X plus Y kurang dari sama dengan 5, kita sama dengankan dulu, kita cari koordinatnya. Untuk X tambah 2Y kita sama dengankan 6. Kalau X-nya 0, 2Y sama dengan 6, berarti kita peroleh Y-nya 3. Gitu ya. Berarti koordinatnya di mana? Di 0,3. Lalu ketika y-nya 0, berarti kita peroleh x-nya 6. Berarti koordinatnya di 6,0. Lalu untuk yang kedua nih, x tambah y sama dengan 5. Kalau x-nya 0, kita peroleh y-nya 5. Koordinatnya di 0,5. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 5. Berarti dia di 5,0. Kita gambarkan untuk yang sini dulu. 0,3 di sini, lalu dia 6,0 di sini. Oke, saya bikin menggaris dulu. Lalu ada 0,5 dia ke atas dan 5,0 dia di sini. Gitu ya. Saya mau pakai trik cepat, jadi kalau kamu mau
Mengecek satu-satu boleh. Saya mau pakai trik cepat. Nah, dia di sini XX, koefisien X dari X ini koefisiennya sudah positif ya. Kalau sudah positif, kita lihat kemiringannya garis, dia miring ke kiri. Lalu dia tanda ketak samaannya kurang dari, berarti kalau kurang dari yang diarsir adalah sebelah kiri di sini. Itu ya. Ini saya tulis dulu, tidak bingung nih. Nah, ini adalah X plus 2Y, nanti dia kurang dari sama dengan 6, terus dia di sini ada garis untuk X plus Y kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau kurang dari semuanya kayak gini, berarti arsirannya itu harus di kiri semua. Kiri semua ya. Jadi X plus Y kurang dari 5 ini kiri semua. Ini juga apa nih? Ini juga kiri semua nih, ya kan? Tapi ingat, ketika kamu ngarsir di sini, daerahnya ini emang terpenuhi oleh X plus Y kurang dari sama dengan 5. Tapi daerah ini juga, ini adalah miliknya X plus 2Y lebih besar sama dengan 6. Padahal yang dimau adalah kurang dari sama dengan 6, gitu ya. Jadi, kamu harus ngarsir daerah mana yang terpenuhi kedua-duanya. Yang mana kalau dia itu harus berada di kanan sumbu Y dan harus berada di atas sumbu X. Berarti di manakah itu? Berarti dia ada di sini. Nah, ini nggak ikut ya. Ini nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Karena dia di sini, tempatnya di sini dia adalah X plus Y lebih besar sama dengan 5. Maka yang kecil ini dia nggak ikut. Jadi yang ikut adalah daerah yang segitiga. Kok segitiga ya? Apa ini? Segi 4 di sini. Ini adalah DHP untuk sistem pertidaksamaan ini. Selesai gitu. Lanjut untuk soal yang ketiga. Jadi ketiga di sini dia ada dua pertidaksamaan ya. Sistemnya ini ada dua pertidaksamaan. Dia tidak ada syaratnya X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ingat ya, hati-hati ya. Oke, kita cari koordinatnya dulu. Untuk 3X plus Y sama dengan 6, ketika X-nya 0 berarti Y-nya 6. Kalau Y-nya 0 berarti X-nya berapa nih? X-nya 3X sama dengan 6, berarti X-nya 2. Ini koordinatnya di 0,6 dan dia di sini 2,0. Lalu ini X plus Y sama dengan 4. Kalau X-nya 0 berarti Y-nya 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Hati-hati, koordinatnya dia menurun 0,4 dan 4,0. Gitu ya. Saya bikin lengkap kayak gini nih, jadi kali aja nanti dia di kuadran di sumbu X negatif ya. Jadi terserah mau gambarnya gimana. Kalau 0,6 dia ada di atas sini, lalu 2,0 dia di sini. Kita garis dulu. Hop. Nah, gitu kan. Lalu ada 0,4 dia di sini. Dan 4,0 dia di sini. Saya mau pakai trik cepat. Lihat koefisien X dua-duanya ini sudah positif. Kalau sudah positif, lihat tanda ketidaksamaannya, dia kurang dari sama dengan miringnya ke kiri nih ya. Jadi pakai kepala ke kiri, berarti yang diarsir adalah yang kiri semuanya ini. Hati-hati untuk mengarsir. Kalau mengarsir ini kan sebenarnya berarti dia ke kiri ini kan, set. Tapi ketika saya ngarsir ini juga, daerah yang ini tuh tidak terpenuhi oleh garisnya 3X plus Y. Itu ya. Kalau ngarsir di sini, dia tidak dipenuhi garisnya oleh ini loh. X plus Y kurang dari sama dengan 4. Berarti yang diarsir yang mana? Jadi yang sama-sama dibatasi oleh kedua garis. Berarti daerah arsirannya adalah dia di sini. Semuanya nih. Nah, biar ketahuan ya. Ini adalah DHP. Tolong ditulis DHP. DHP adalah daerah himpunan penyelesaian. Loh Bu, kenapa berada di kirinya sumbu Y? Karena dia di sini tidak ada syaratnya
tidak ada syaratnya X kurang dari sama dengan 0. Nah Bu, ini kenapa berada di bawah sumbu X? Karena tidak ada syaratnya Y kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Nah ini adalah selesai, ini adalah hasil dari penyelesaian untuk yang ketiga. Kita masuk untuk soal yang terakhir, yang D gitu ya. Yang dx dikurangi 2y kurang dari sama dengan 4, x lebih besar sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 1. Nanti dia ada di kanan sumbu y. Nah kita cari koordinatnya dulu, jadi yang cari koordinatnya ini x kurangi 2y, kita sama dengan kan 4. Kalau x-nya 0, saya tutup gini ya, kita punya min 2y sama dengan 4, berarti y-nya adalah negatif 2. Koordinat di mana? Di 0, min 2. Lalu ketika y-nya 0, nah y-nya 0 berarti x-nya sama dengan 4, koordinatnya di 4, 0. Lalu kalau sudah begitu, kita gambar ya. Kita gambar 0, negatif 2, berarti dia turun ke bawah sini. Lalu ada 4,0 dia di sini. Kita gabungkan kedua garis. Nah, gini. Lalu di sini ada syaratnya y kurang dari sama dengan 1. Kita gambar y sama dengan 1. Masih ingat gambar yang kemarin y sama dengan 1. 1 kita bikin kayak gini. Nah, ini adalah y sama dengan 1, tapi yang dimau adalah kurang dari sama dengan 1. Berarti nanti yang diarsir adalah yang di daerah bawahnya. Ingat, di bawahnya sini. Lalu pertidaksamaan kita garisnya ini punyanya x kurangi 2y kurang dari sama dengan 4. Nah ini saya mau pakai trik cepat, dia miringnya ke kanan. Kalau miringnya ke kanan lalu kurang dari sama dengan, berarti arsirannya ada di kiri. Kirinya itu ada di sini. Nah gitu ya, ada di kirinya sini. Lah ini ikut gak Bu? Enggak. Kenapa? Karena kalau dia di sini nanti dia lebih dari sama dengan 4. Jadi ini enggak ikut. Jadi dia cukup di kiri garisnya ini semua. Set gitu ya. Jadi saya pakai pensil biar kalian tahu nanti hasil akhirnya saya warnai gitu ya. Terus ada x lebih besar sama dengan 0. Berarti dia di kanan sumbu y. Di kanan sumbu y. Nah, ini ikut enggak Bu? Enggak. Kenapa? Karena dia di sini tuh dia di kirinya sumbu y, jadi kanannya sumbu yang mana? Yang ini. Berarti DHP-nya yang mana Bu? DHP-nya adalah yang segitiganya ini. Nah kelihatan ya, saya pakai pensil biar kamu tahu gitu ya. Nah ini sampai sini. Kalau kamu punya pensil warna, boleh di pensil warna ya. Ini adalah DHP-nya. Saya pakai biru. Ini adalah DHP, selesai, daerah himpunan penyelesaiannya untuk soal keempat. Kita sudah selesai materinya. Jika ada pertanyaan atau masih bingung, boleh tanyakan langsung kepada saya atau cari sumber internet yang lain. Selamat belajar, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.